Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan definisi dan konsep MSDM dalam evolusi teori manajemen. Berikut penjelasannya. Baik, pertama, apa itu MSDM? Memahami definisi umum dari MSDM, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu proses dalam mengelola tenaga kerja atau karyawan dalam sebuah organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya ada definisi MSDM dalam konteks manajemen modern. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam konteks manajemen modern merupakan pendekatan strategis dalam mengelola karyawan sebagai aset utama organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen modern MSDM tidak hanya berfokus pada fungsi administratifnya saja, seperti rekrutmen dan penggajian, tetapi juga berfokus pada pengembangan kompetensi, pendekatan kinerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Baik, selanjutnya yaitu evolusi teori manajemen. Gambaran perjalanan teori manajemen menuju era modern. Pada gambar ini dijelaskan tentang alur evaluasi teori manajemen, yaitu perjalanan perkembangan cara mengelola organisasi dari masa ke masa hingga memasuki era modern saat ini. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Fokus utama teori ini adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dalam organisasi. Dalam teori manajemen klasik, terdapat beberapa tokoh penting yang telah mengemukakan pemikirannya. Yang pertama yaitu Frederick Winslow Taylor, dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah yang fokus pada efisiensi kerja melalui metode ilmiah seperti studi waktu dan gerak, pelatihan tenaga kerja, serta pembagian tugas yang jelas antara manajer dan pekerja, yang teorinya dikenal Taylorism, Scientific Management. Yang kedua yaitu Henry Fayol, dikenal sebagai pelopor teori manajemen modern yang memperkenalkan 14 prinsip manajemen dan 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu Max Weber, mengembangkan teori birokrasi yang menekankan struktur organisasi yang rasional, hierarki yang jelas, aturan yang terstandar, dan pembagian kerja yang tegas. Selanjutnya yaitu teori hubungan manusia atau human relation. Pada tahap ini mulai muncul kesadaran bahwa manusia bukan hanya alat produksi, tetapi juga memiliki kebutuhan sosial yang emosional. Fokus manajemen mulai mengarah pada motivasi karyawan, hubungan sosial, kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu teori perilaku atau behavioral. Pada tahap ini, manajemen mulai mempelajari perilaku individu dan psikologis kerja. Fokusnya adalah bagaimana sikap, motivasi, kepuasan kerja, dan pengambilan keputusan dapat memengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, teori manajemen modern. Pada tahap ini, organisasi dipandang sebagai sistem yang terbuka dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Fokus manajemen meliputi teknologi informasi, fleksibilitas, strategi bisnis, inovasi, dan globalisasi. Dan yang terakhir yaitu era manajemen modern saat ini. Di era ini, manajemen sudah sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Organisasi memanfaatkan data, kecerdasan buatan atau AI, otomatisasi, serta sistem kerja fleksibel seperti remote dan hybrid working. Selain itu, organisasi modern juga lebih mengutamakan kolaborasi global, inovasi berkelanjutan, dan keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori manajemen terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Awalnya hanya berfokus pada efisiensi kerja, kemudian berkembang dengan memperhatikan manusia, perilaku individu, hingga akhirnya memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk menghadapi tantangan dunia modern. Jadi, kesimpulan dari teori kita kali ini yaitu
Evolusi teori manajemen menunjukkan perkembangan cara mengelola organisasi dari teori klasik hingga era modern. Awalnya, manajemen berfokus pada efisiensi kerja, produktivitas, dan struktur organisasi melalui pemikiran Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber. Seiring waktu, teori manajemen berkembang dengan memperlihatkan hubungan manusia, perilaku kerja, teknologi, dan inovasi agar organisasi lebih efektif dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari kelompok 1, thank you for watching and see you in the next video.